Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia atas kesempatannya untuk membawakan materi kali ini untuk JPMR yang ke-9. Saya Siti Chandra Wijananti akan membawakan materi berjudul Diaphragmatic Recruitment Concept and Exercises for Heart Disease. Berikut CV saya. Saya dosen di FKUI di Prodi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan konsultan kardiorespirasi di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Materi yang akan saya bawakan terkait tentang rekrutmen konsep dari diafragma serta latihan yang diberikan pada penyakit jantung. Dimulai dari role dari diafragma pada fungsi kardiovaskuler, kemudian abnormality dari diafragma pada gagal jantung, target treatment diafragma pada gagal jantung, kemudian potensial mekanisme yang dikerjakan untuk diafragma stimulasi untuk gagal jantung, rehabilitasi kardiorespirasi, serta ringkasannya. Role dari diafragma pada cardiovascular function, seperti ketahui bahwa diafragma adalah otot utama dalam pernafasan. Perannya sangat signifikan dalam memodulasi hemodinamik melalui kerja dia sebagai respiratory pumping yang meningkatkan sistemik dari venous maupun lymph return. Dia meregulasi ventrikel kiri, kemudian memodulasi pericardial pressure, mengontrol heart rate, serta modulasi dari baroreflex sensitivity. Sehingga kontraksi dari diafragma itu sendiri akan meningkatkan intrathoracic pressure, menurunkan pericardial pressure, dia akan meningkatkan venous dan lymphatic return sebagai respiratory pumping, dan dia akan menurunkan pleural pressure. Hal ini merupakan hemodinamik regulasi dari diafragma. Pada abnormalitas diafragma akibat gagal jantung, simptomnya sama dengan gagal jantung pada umumnya ataupun cardiorespiratory dysfunction pada umumnya, di mana ada sesak, ada exercise intolerant, bahkan muncul gangguan tidur, gangguan pernapasan saat tidur. Secara klinis, manifestasi yang terjadi pada diafragma abnormality pada gagal jantung sama dengan gagal respirasi atau kardiorespirasi lainnya, di mana akan terjadi gangguan dari diaphragmaticness, kemudian akan terjadi disfungsi dari otot-otot respirasi. Hal tersebut terjadi karena ada muscle fiber atrophy, ada altered muscle metabolic reflex, kemudian ada proteolisis yang berlebihan. Miofibrilnya teroksidasi berlebihan dan fungsional secara keseluruhan di mitokondria respiratory intraseluler juga terganggu. Sehingga secara keseluruhan hal tersebut mengakibatkan fungsi atau altered atau dysfunction dari diafragma dalam fungsinya baik sebagai regulator utama untuk respirasi maupun sebagai pengatur pressure di rongga torasik maupun abdomen. Penilaiannya bisa digunakan dengan beberapa cara. Dengan menggunakan imaging bisa mengetahui dengan adanya perbedaan insuflasi dan eksuflasi pada diafragma dengan menggunakan chest radiografi. Kita bisa menggunakan fluoroskopi, ultrasound untuk assessing diafragma function, bisa menggunakan magnetic resonance imaging. Pada otot inspiratory itu sendiri bisa dilakukan dengan pengukuran PIMAC dengan respiratory meter. Hal itu untuk melakukan prediksi fungsi dan secara objektif memonitor kemampuan diafragma pada level mana yang kita temui secara klinis. Diafragma pada pasien dengan gagal jantung apabila dibandingkan dengan diafragma pada posisi fisiologis tentu saja akan berbeda. Seperti tadi sudah diulas bahwa ketebalannya bisa berbeda, thickness diafragmanya bisa berkurang karena ada pengurangan dari miofibriller, kemudian ada gangguan dari kerja diafragma, ekskursi-inkursi dari diafragma pun akan terganggu. Pada fase yang lanjut,
kadang-kadang hanya muncul gerakan fluttering atau hanya bergetar pada diafragma itu sendiri. Pemberian diafragma stimulasi diharapkan bisa memperbaiki radial outcome pada pasien heart failure. Stimulasi dari kardiak pada diaphragmatic stimulation ini tidak semua kondisi bisa diberikan. Pada otot diafragma yang bisa distimulasi, otomatis kalau otot itu masih ada ekskursi yang cukup, tidak hanya fluttering, tidak terjadi hyperinflated yang berlebihan dari tekanan intratorasik, maka kita bisa lakukan stimulasi tersebut. Karena biar bagaimanapun yang kita stimulasi adalah nervus phrenikus yang merupakan inervasi utama dari diafragma. Dalam cardiorespiratory rehabilitation, cardiac rehab yang untuk gagal jantung merupakan comprehensive model of secondary prevention proven to reduce mortality and morbidity. Dari WHO, dia sudah membuat packaging untuk rehabilitation intervention yang diutamakan di preskripsi untuk bagaimana secara aman bisa memberikan physical exercise untuk kemudian mengontrol risiko serta memanage physico-social factor dalam jangka panjang. Hal ini merupakan secondary prevention program yang diharapkan bisa menahan perburukan dari penyakit tersebut di masa depan. Deteriorating proses akan terjadi pada chronic illness, akan tetapi kita bisa optimalisasikan ADL pasien secara ke depan. Kardiak rehabilitasi yang kita tahu ada 3 fase dalam inpatient, outpatient maupun community, yang latihannya tergantung dengan pasien yang kita akan berikan itu apakah dia tailor-made resistant maupun flexibility training yang akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tahapan dari masa rehabilitasi jantung dari pasien tersebut. Berikut adalah beberapa tabel yang menyatakan tentang kombinasi dari initial prescription untuk rehabilitasi. Exercise training program pun melalui initial evaluation, kemudian exercise stress test untuk melihat yang submaksimal kita bisa menggunakan 6-minute walk test ataupun kita menggunakan stress test yang terukur dengan menggunakan cardiopulmonary exercise testing. Training modality pun kita bisa menggunakan target heart rate sesuai dengan heart rate yang sudah kita nilai sesuai dengan kategori usia, sesuai dengan hasil dari uji latih. Ini merupakan tool lain di luar dari gagal jantung yang harus diperhatikan juga mengingat beberapa pasien juga mempunyai underlying disease dari coronary artery disease. Berikut ini merupakan tools yang bisa diakses secara mudah karena ini berbasis internet untuk melihat secara kasar apakah pasien tersebut juga memiliki kecenderungan basic underlying dari CAD selain dari CHF-nya. Di sini akan dilihat untuk pretest probability untuk CAD sesuai dengan CAD konsorsium, di mana clinical model kalau lebih dari 15 kemungkinan dia juga mempunyai paparan atau kemungkinan untuk terganggunya coronary artery disease. Jadi dua-duanya tetap harus diperhatikan mengingat ini merupakan kematian yang menyebab pengancam mortalitas yang lumayan tinggi pada kegawatan atau emergensi. Secara summary atau ringkasan, diafragma pumping venous maupun lymphatic fluid, dia memodulasi hemodinamik dari ventrikel kiri, dia meregulasi heart rate variability, kemudian dia memperbaiki sensitivitas dari baroreflex. Kelainan atau gangguan pada sistem diafragma ini merupakan penyebab dari diaphragmatic dysfunction yang secara panjang juga berkaitan dengan gagal jantung. Baik underlying disease-nya adalah respiratory maupun underlying disease-nya adalah cardiac event. Pada jangka panjangnya, cardiopulmonary atau cardiorespiratory itu saling berkaitan dan apabila berujung dengan diaphragmatic dysfunction, maka regulasi masa panjang untuk mengendalikan diafragma ini melalui device apabila diafragma itu masih bisa distimulasi dengan training the muscle atau training the muscle of diaphragm, maka ini merupakan salah satu terapi untuk
gagal jantung yang bisa ditambahkan di luar dari terapi reguler yang biasa diberikan dalam rehabilitasi jantung. The aim of rehabilitation dalam cardiovascular pathology, meskipun kita tahu secara progres di deteriorating proses, tapi kita bisa membantu pasien untuk dapat beradaptasi terhadap hidupnya, bisa coping atau bertahan dengan sakitnya, dan dia bisa mengoptimalisasi kondisi kesehatannya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga materi bisa diterima dengan baik. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada seluruh panitia. Salam dari Makkah Al Mukarramah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.